Pernah kok aku SMP, jadi kan udah cukup sering ya syuting gitu. Aku photoshoot untuk salah satu iklan, terus makeup artisnya sama asistennya tuh ngomongin akunya, ini anak bagusnya apa ya, dari satu muka yang bagus cuma bulu matanya aja. Kayaknya matanya terahum deh. Coba maksudnya gini, sih? karena aku ceritain gitu kan, mama dulu sering nemenin kan. Nggak tahu kenapa di iklan kok kayak orang galak-galak banget gitu kan. Zaman dulu tuh emang lebih galak, nggak tahu kenapa. Itu tuh aku kayak karena nahan, terus tiba-tiba ada lagi tekanan dari yang lain, nangis lah, aku lagi mau take bener-bener kayak apa lah gitu. Oh iya, lu nangis. Iya gitu, karena kayak sudah gitu kan. Kita tolong ya, kamu dikontrol ya emosinya gini. Ya tapi orang jahat sama aku lalalala gitu. Kliennya panik kan, kayak ada apa nih sebenarnya gitu. Terus akhirnya ditengahi, terus habis itu tiba-tiba oke, kita ulang, terus aku touch up, aku rapihin, terus habis itu tiba-tiba pas lagi ya foto lagi oke gitu. Terus kayak bisa gitu lagi langsung. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear bersama ada Ayu Sita. Halo. Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gila, kita udah nggak ketemu udah berapa windu ya? Anjir. Enggak sampai windu lah. Enggak. Terakhir 2018. 2008 no 19 2018 kita mau rilis tahun 2019. Kamu ngerjainnya tahun 2018 akhir. Oke. Waktu itu saya produce Ayu bareng sama Bunga ya. Iya. Kasih apa judulnya? Kasih Jangan kau pergi. Nah itu keren juga tuh, yang menonton banyak banget. Iya. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik sekali. Sekarang manggilnya Ayu apa Ai nih enaknya? Aku sih biasanya dipanggilnya Ai. Oke. Apa kabar Ai? Ai itu kayak saya ya. Ai, Ayu. Ayu, oke. Gimana Ai? Lagi apa sekarang? Lagi gini-gini aja. Aku habis nyelesain series, belum tayang. Terus sekarang lagi ngapain ya? Kemarin habis sempat nyanyi sama reunian BBB. Ini BBB dulu. BBB. Iya. Sebenarnya bukan reunian BBB sih, maksudnya Teh Meli Ketemuan konser, aja ya, Teh Meli konser, terus featuringnya Bang Anda sama Bukan Bintang Biasa. Oh, yang dulu nyanyi, Anda kan nyanyi juga di ADC kan. Iya. Oh, kamu juga ikut nyanyi. Gini, Ai, jadi gue tuh amazed sama lu waktu ketemu kan, kita ngobrol tuh. Gue taunya adalah lu tuh penyanyi, tapi main film juga. Tapi gue pikir nyanyinya bohongan ini mah. Emang bohongan? Gue pikir gitu. Tapi pas gitu lu ngasih lihat ke gue kan, lu nyanyi-nyanyi juga yang lu suka. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Jadi gue amazed sekarang. Sebenarnya Ayu Sita ini siapa sih sebenarnya? Ayu Sita sih. Oke. Lu lahir dari keluarga siapa? Dari keluarga seni kah? Apa pejabat kah? Atau apakah? Campur-campur sih. Campur-campur tapi bisa dibilang... tapi orang seni ya? Berarti keluarga seni? Sebagian besar dari keluarga papa iya. Terus kakakku sendiri juga sampai detik ini bisa dibilang dia lebih seniman daripada aku. Maksudnya karena dia interior designer iya, fashion designer iya. Okay. Terus jadi maksudnya kayak darah seninya mengalir deras di keluarga kami gitu. Kalau dari keluarga papa, Akung itu AU. Terus abis Angkatan Udara. Iya. Terus Uti guru. Oke. Terus itu nenek kakek kamu ya? Yang dari papa, ya? Yang dari mama beliau pengusaha, terus opa pengusaha, oma guru gitu. Papa kamu berarti Jawa? Dua-duanya Jawa. Oh, dua-duanya. Jawa dan Deles. Bisa ngomong Jawa dong berarti? Sakit. Oh, caket. Saya nggak bisa. Oh, ya habis ditanyain lu, kita mau ngobrol pakai bahasa Jawa. Jangan, ntar nggak ketok. Oke. Jadi bukan keluarga pekerja seni ya malah? Tapi utiku itu walaupun guru, beliau suka nari Jawa, pelukis. Terus iya gitu. Jadi emang darah seninya kayaknya turun-temurun. Sepupu aku juga di dunia hiburan juga. Ada yang aktor, ada yang sutradara, ada yang penulis, ada yang nyanyi juga. Memang gitu. Berarti banyak. Ternyata pas tumbuh dan berkembang banyak yang memilih ke sana gitu. Oke.
kamu berangkat berarti dari biasanya kalau cewek tuh dari model ya, nggak benar? Sebenarnya aku itu memulai justru karena sahabatnya mama dulu ada yang bekerja di Femina Group, terus abis itu lagi cari model anak-anak. Oh, waktu itu masih anak-anak? Ya, aku dari umur 3 tahun. Ya, dari umur 3 tahun mau cari duit ya? Sebenarnya nggak niatnya ke situ. Okay, jadi ternyata pas lagi ditelusuri, kok ini anak ternyata gemar, kayaknya lebih genit gitu dibandingin sama anaknya yang lain, sama anak yang pertama. Berarti kamu ini ya ngobrol sama orang tuh, mau berani gitu ya? Kayaknya iya gitu. Tapi waktu ditawarin itu jadi untuk majalah Ayah Bunda. Dari situ mulai berhadiran lah tawaran-tawaran dari agent untuk casting iklan segala macam. Lalu tapi anak kecil ya? Iya dong. Terus tuh. Gitu. Aku inget banget iklan TVC aku yang pertama tuh umur 3 tahun. Jadi ibunya Meisya Siregar. Serius? Yang mau baby? Iya. Oh iya? Iya, tapi kayaknya Mbak Meisya mungkin gak inget juga deh. Iklan apa tuh? Udah gak ada juga produknya. Dulu namanya Vitanova. Aku inget banget, aku syutingnya tuh di dulu masih ada golf course di Ancol. Tapi kamu masa 3 tahun enggak sih? Umur berapa tuh waktu? 3 tahun 92. Aku lahir 89. Oke. Jadi anak-anak yang ceritanya tumbuh kembang yang sehat gitu. Kalau yang TVC itu, tapi kalau selebihnya aku sering buat print ads, buat jadi modelnya si Ayah Bunda itu gitu, kayak several times gitu. Nah, dari situ kalau misalnya dipanggil buat casting kan kita butuh foto komposit dan segala macam. Yang fotoin adalah beliau, tante aku yang fotografer ini. Oh iya, halo Mbak Meli. Gitu. Jadi dia suka jadi sebenarnya bahan percobaan buat latihan foto. Jadi ada orang dalam sebenarnya. Dulu dia belum kerja di Femina juga. Oh, belum ya. Jadi dulu ya? kayak semua punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi pas udah aku SD kelas sekian, jadi aku udah syuting iklan, tapi selalu dibantu ada campur tangan Mbak Meli juga nih gitu dengan setiap foto komposit. Kan kalau foto kan yang meloloskan buat masuk ke casting kan juga makasih loh. Kamu ya andil di situ. Itu sampai pas kayaknya baru masuk Femina beneran jadi fotografer juga akunya udah agak gede gitu. Abis itu lanjut lagi, sempet ditawarin main sinetron waktu SD. Waktu SD? Iya. Wow. Nah tapi bedanya tuh mamaku bukan ini ya, syukur alhamdulillahnya bukan tipikal ibu yang, tau kan yang ambisi anaknya harus jadi harus artis maju, harus gitu. Gimana gitu enggak ya? Nah jadi, namanya juga anak kecil ya, kan aku bosenan gitu pas lagi casting kadang aku santun dengan sabar mau menunggu gitu kan, casting kan rame open casting gitu. Tapi ada masanya juga kalau aku bilang bosen, pulang gitu. Gimana ya kalau anak kecil kan nggak tahu ada tanggung jawab, ada kontrak. Kalau kamu lagi nggak mau gimana? Kumaha aing weh gitu kan kalau anak kecil. Gimana itu ya? Iya makanya tapi enggak. Kalau misalnya udah masuk ke produksi pemahaman itu aku inget dikasih tahu sama mama gitu, kayak kalau udah cranky atau apa gitu pasti dikasih tahu. Tapi setiap lagi casting itu kalau akunya bosen nggak dipaksa sama mama. Waktu itu bayarannya masuk. Kamu nggak tahu dong tentang bayaran kan masih kecil. Aku ingat aku punya tabungan sendiri dan itu yang bikin. Iya. Gitu. Jadi, aku sering gini. Jadi dari TK, karena TK aku kan di TK Mini Pakasur. Oh Pakasur. Iya, pokoknya deket-deket rumah aja lah gitu. Iya. Terus sekolah TK Mini itu tuh rajin sekali bikin acara. Nah aku tuh pasti ikut nyanyi, nari apa gitu. Jadi emang yang seneng aja berkegiatan di panggung gitu. Jadi memang udah ini pengen biasa jadi center of point, jadi udah biasa ya. Kayaknya kan pengen diliatin orang gitu. Terus abis itu Nah akhirnya pas lagi SD aku tuh juga jadi sering ditunjuk, maksudnya karena guru-gurunya misalnya udah tahu Ayu Shita ini suka main iklan atau segala macam, jadi sering lah ditunjuk-tunjuk untuk jadi wakil sekolah untuk acara-acara misalnya nyambut gubernur di mana kayak gitu tuh dari kecil udah biasa udah gitu. Dari dulu ya. Iya, jadi kayak aku ikut ini nyanyi gambang kromong adat budayanya Betawi itu. Kok bisa ke situ? Kan kamu Jawa. Kan sekolah kan semua dipelajari, nari Bali lah apalah gitu.
Tapi nyanyi? Nyanyi. Oh, Gak bisa nyanyi. kalau suruh Oh, nyanyi tapi alat ya. musik gak Oke. bisa. Gitu. Oke. Oh, tapi berarti memang dari kecil emang udah Ada seni-seni motivasi udah, lain udah. sebenarnya. Apa cowok? Bukan. Oh, dari Jadi kecil. takut banget enggak lah. Gara-gara biar sering nggak ikut kelas. Oh, sama banget sama gua berarti. Ya kan maksudnya kayak Dulu gua zaman SMA Bu, gitu. Pak izin saya harus latihan gambang kromong Oh, gitu iya, benar, kayak. tahu Oh ya aku. demi nama baik sekolah baik gitu ya. Benar. Gitu, jadi itu motivasinya. Tapi Iya, kalau iya, untuk iya. tadi urusan nabung dan segala macam pun kalau lagi nggak syuting lucu sih aku inget banget dulu ada tabungan. Ada kan kalau di sekolah suka kerja sama bank apa sebenarnya untuk Bukan encouraging. Tabanas ya, udah lewat Tabanas. Kalau Lupa zaman dulu lagi. kan kita Tabanas tuh ya. Tabanas tuh tabungan Gua nggak nasional tahu ya. kamu. Tahu Iya, deh kayaknya. Bener kan? Iya, bener. Iya. Nah, terus suka dibikinin Sekolahan banget. ATM buat anak-anak itu yang nggak bisa Oh, diambil iya, sendiri iya, tapi iya, harus iya. pakai tanda tangan orang tua. Nah, terus Mama tuh suka kayak gitu ayo temenin mama ke bank gitu kayak ini dan nanti dikasih lihat oh tabungan Ayu udah segini Oh, gitu-gitu. iya. Jadi akunya seneng. Jadi seneng. ada seneng gitu mau beli apa tahu ya. Iya. Oke, good. Dan di luar itu aku ingat banget aku dulu suka bikin gelang kayak gini mote-mote gini. Jualan lagi. Iya tapi belanjanya sumpah aku jualan. Ini anak dari kecil udah bisnis. Enggak, tapi masalahnya gini. Ayo gitu dolan tapi nggak ngerti modalnya larang gitu. Oh. Karena Ayu ini jualan nggak ngerti tapi mahal Iya. gitu modalnya. Karena aku belanjanya di Plaza Indonesia mote-motenya. Oh, yang iya. Ada namanya toko Renda sampai detik ini masih Ya ada. di sana mahal tuh. Ya maksudnya kalau untuk jualan kan harusnya mungkin cari di tempat lain Iya, gitu ya. iya. Dia nggak ngerti. Pokoknya aku beli apa sih senarnya, beli mote-mote. Bisa dipikir bikin ntar mau dijual. Karena itu berarti udah otaknya udah dagang. Nah itu karena ter-encourage sama temen-temennya yang lain tuh ada yang jualan dia gambar. Aku ingat namanya Arin, dia tuh suka bikin gambar perangko gitu nanti diguntingin satu-satu dijual ke temennya. Terus ntar ada harganya 100, jual 100 gitu. Aku juga mau jualan apa ya gitu. Terus aku jualan si gelang-gelang ini. Terus aku bilang aku jualannya 5.000 kok gitu. Mungkin kalau gak salah zaman itu lumayan ya harganya. Modalnya 10.000 jual 5.000. Iya, jadi kayak mamaku kayak ya udahlah yang penting nanti aku gini mama aku punya tabungan ini ada yang beli gelang. Tapi lucu nanti sampai amplopnya tebel banget baru aku mau masukin ke bank gitu. Oh, oke. Sampai akhirnya mama bilang Sita, aku kalau si mama suka manggilnya Sita. Ini kamu tabungannya udah banyak mau beli apa? Terus aku ingat dulu di Pondok Indah masih ada Toys R Us. Oh, masih ada dulu sih. Aku beli sepeda pertama aku sama beli sepatu tenis. Jadi pakai duit kamu sendiri. Iya pakai, tapi bukan duit syuting ya, duit jualan. Oh, duit jualan iya. Yang sebenarnya gak ada untungnya itu. Gila ya. Tapi aku seneng seneng nabung. Gak tahu kenapa dengan tubuhnya usia, Tapi aku kalau lebih seneng belanja daripada nabung. Tapi kalau di sekolah kamu yang belajar nggak? Enggak dong. Cakep juga nih. Rock and roll ya. Enggak dong. Peace. Sorry ya guru-guru. Oke. Tapi waktu pas udah selesai SMA, wah itu SMA kamu di mana? SMA 3. SMA 3. Oke. SMP-nya aku di Belar, Santo Belar. Belar. Pokoknya anywhere yang deket rumah. Yang dekat situ-situ ya. Iya. Gitu. Menteng. Iya, daerah pusat agak nggak pusat dikit gitu. Pokoknya masih bisa. Kalau mama dulu bilangnya yang bajai pasti berlalu. Aku dari kelas 1. Bajai, bukan badai. Dari kelas 1 SD diajarin naik bajai. Kita Oh, ya, iya. tapi kalau zaman sekarang Ya nggak apa-apa lah. nggak ngerti. Maksudnya Sama lah, sama. masa sih? Ya Tapi jarak kalau tes- cewek nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak gue Coba. izinin. Nggak gue izinin. Enggak pengen lah. tahu. gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada cerita Iya, Mas Ferdi anaknya boleh naik bajai, Ya. Aku mau mungkin diinfo bajanya gue sewa kali. Mas Ferdi yang nyetir. Gue nyetir. Nah terus ya, pada saat lu masuk kalau nggak salah kan lu sempat di model juga kan, maksudnya cover girl nggak? Bukan? Iya. Tahun 2004 akhirnya aku masuk ke finalis, jadi finalis Gadis Sampul. Gadis Sampul tuh bareng, bukan Aneka ya? Bukan, Aneka sendiri, Gadis tuh majalah berarti Gadis tuh under Gadis tuh kayak Femina. Thomas Georgie, right? Gadis. Kok Thomas Georgie? Thomas Georgie di Gadis loh. Mungkin jadi model kali. Bukan covernya Gadis. Oh dia. iya, tapi kan kalau modelingnya kan. Oh iya. Masa Gadis Sampul, Bukan Gadis Sampul. Thomas Georgie. Cuma majalah Gadis. Salah dong Pak. Gua tuh dengernya dia tuh bukan Aneka. Gua taunya kan ada Mode Aneka. kali, mode zaman dulu. Bukan. Mode Aneka ada tuh. Satu lagi Gadis. Nah, Kawanku, bukan juga kawanku Gadis. cewek-cewek ya, Gadis. Bo. Nanti kalau gue salah itu. Karena Thomas Georgie bilang, lu cover boy mana ya? Gue majalah Gadis. Oh gitu.
Oh, gue juga iya. bingung, gue juga kayak lu. Tapi sempat memang ada gadis, tapi itu angkatan aku sih. Ada Ya, namanya jadi kan cowoknya gadis tuh kita ada. Kalau Tom and Jerry kan di atas gua. Iya makanya. Nanti kita Google aja. Kita Oke. cek. Jadilah Gadis Sampul. Iya, tapi sebelum itu aku udah syuting. Aku syuting. Ya kalau itu kan udah duluan. Bukannya iklan apa? Justru seni peran aku. Jadi gini ceritanya. Waktu itu aku di kompor-komporin ya sama Mbak Meli sama Mama gitu. Ayo ikut Gadis Sampul gitu. Karena udah kelas 1 SMP kan udah boleh ikutan gitu. Tapi waktu itu aku lagi syuting film pertamaku, film televisi yang diproduksi sama Mbak Mira Lesmana yang film ya? Film televisi. Dulu kan tapi FTV. Iya, filmnya kan 1 jam lewat kan? FTV dulu sama sekarang kan pengerjaannya lain ya. Maksudnya aku dulu workshopnya berapa minggu, terus syutingnya hampir sebulan gitu kayak buat 1 FTV gitu ya, kayak orang ngerjain film beneran gitu. Apa judulnya? Bekisar Merah. Mainnya sama siapa aja? Mainnya aku sama ada Inneke Koesherawati, terus abis itu. Jadi lucu deh. Jadi ini kan untuk ulang tahun salah satu stasiun televisi. Boleh deh disebutin. SCTV waktu itu ulang tahun ke-13 juga kalau nggak salah. Lalu Miles Production ini, Miles Films ini bekerja sama untuk membuat 4 cerita, 4 FTV. Jadi di minggu pertama sampai pokoknya selama ulang tahunnya SCTV ini, terus di minggu keempat semua yang main di 3 judul ini bersatu padu di sini namanya Perayaan Besar. Itu lo yang mainnya di situ? Aku di Bekisar Merah dan di Perayaan Besar. Oh, jadi 2 ya karena main semua harus iya, di sana. Gitu. Dan itu kesempatan aku debut pertama aku yang ketemu semua orang yang keren-keren. Masih ada yang Pit Burnama, aku main sama Oma Ade Irawan, sama Ria Irawan, sama Om Mucus, sama semua orang ada di situ gitu. Kayak I feel so blessed karena aku bener-bener belajar film beneran gitu, maksudnya yang ditatar dengan cara yang bagaimana film seharusnya dibuat gitu. Lalu bersamaan dengan callingan finalis Gadis Sampul. Tapi aku gak boleh keluar lagi syuting. Gadis Sampul. Enggak dong. Enggak, justru pengen. Karena jadi Gadis Sampul itu kan juga dari puluhan ribu orang yang daftar kan per tahun. Terus habis itu dapat kabar aku mau wawancara untuk finalis. Gak bisa. Gak boleh, gak dilepas sama lokasi karena memang lokasinya di Cilegon. So kayak yaudah deh gak apa-apa, aku harus merelakan salah satu. Akhirnya gak jadi? Akhirnya aku fokus tetap syuting gitu. Lalu di tahun depannya dipaksa-paksa lah sama semuanya untuk ikut lagi. Terus aku gak mau tahun ikut. Depannya ikut Iya gak mau, malu masa aku ikut 2 kali. Buat kayaknya ambi banget pengen. Itu umur berapa? 14 berarti. Nah bersamaan pas si tahun 2004 ini film aku udah tayang kan. 2014? 2004. Kecil banget sih. 2004. Nah 2003-nya tayang, 2004 FFI diadain lagi nih. Setelah 12 tahun vakum. Dulu tuh ada namanya Piala Vidya kan yang untuk televisi kan. Iya, kamu banyak menang-menang ya waktu itu. Itu debut aku pertama kali dapat dari si Bekisar Merah. Apa peran pembantu apa? Pemeran utama. Pemeran utama yang terbaik kamu dapat piala kan kalau nggak salah. Di situ aku dapat pendatang baru terbaik. Pendatang baru bersamaan terbaik. Dengan si finalis Gadis Sampul yang 2004 yang aku akhirnya mau ngulang itu. Jadi kayak ternyata memang pas banget ini waktunya lu gitu ya. Kayak ditata semuanya gitu lagi sama semesta untuk ya nih yang tahun ini tuh itu gitu kayak open gate gitu. Nah akhirnya orang-orang jadi mulai ngeh kali ya ada aku di situ tawarin film dan lain sebagainya. Dan banyak banget kan dari situ kan lu main film terus ya pemotretan juga ya terus makanya mungkin kalau nggak salah gue pernah ngeliat lu jadi pembawa acara juga ya. Sempat. Iya kan? Bener nggak sih? Iya. Pembawa acara di mana tuh? Acara apa? Ada variety show ada, terus acara dance competition ada. Bener, terus segala dicoba. Terus di off airnya juga pernah jadi MC juga? Pernah juga? Pernah. Palu Gada. Iya. Dan lu semua enjoy apa yang aduh gue terpaksa nih tapi ya udahlah gitu. Enjoy, tapi yang lucu adalah ketika nyanyi kalau di publicly nyanyi itu kan baru di BBB ya, maksudnya walaupun dari kecil aku suka nyanyi gitu, tapi kalau publicly known as a singer kan BBB gitu yang mengantarkan. Nah waktu itu juga lagi intens syuting buat nge-MC dan acaranya kan karena acara dance dan sering banget kayak
Acaranya harus yang ngumpulin penontonnya gratisan, yang nonton juga ribuan untuk keep mereka nggak bosen ada di venue tuh kan kita wah gitu teriak-teriak. Aku sempet waktu itu pas balik mau nyanyi suaranya nggak keluar gitu. Jadi kayak sempet tuh ada kayak, jadi harus nyanyi apa nge-MC ya gitu, kayak sempet ada kebingungan itu gitu. Gara-gara itu ya. Sempet kayak suara rusak, kan? Iya gitu suaranya gitu. Terus kayak harus ada, inget gak sih zaman dulu apa suntik yang ntar diem berapa jam nanti suaranya baru keluar lagi. Emang ada? Ada. Tapi kan Kasih gak boleh sering-sering. Sama itu bareng satu. Tapi kan juga hilang-hilangan mulu kan kerjanya. Iya, tapi kan nggak boleh continuously kayak gitu, bahaya gitu. Nah oke. Ini kan remaja nih. Kan gue nggak pernah ngalamin remaja ada di dunia ini dong. Masa sih? Nggak pernah. Kalau main waktu itu emang udah nggak remaja? Udah umur 28, 29, jadi udah lewat. Udah punya anak 2. Waktu jadi remaja terus oke lah ya. Film, model segala macem. Gimana rasanya tuh? Maksudnya gini, berubah nggak yang tadinya jadi misalnya jadi anak yang seperti ini jadi berubah lain gitu. Maksudnya gaya hidup, standarisasi. Enggak sih, kayak gini ya, mungkin karena... Ini karena anak-anak gue kan sekarang lagi mau di situ kan. Nah itu juga. Tapi justru mungkin karena aku syuting dari kecil itu tadi tuh agak develop early, bukan maturity-nya bukan, tapi aku udah dibully dari SD. Gitu. Maksudnya dibully tuh karena udah syuting. Oh iya dibully. Dibully, maksudnya kayak aneh ya, bukannya artis gitu. Ya, atau mungkin itu sebenarnya way of congratulate-nya gitu kali ya gitu, tapi ya gitu suka diledekin gitu. Artis gitu mungkin ya. Ya ada yang gitu, ada yang ke arah yang lebih parah lagi gitu. Jadi dan dulu kan kalau misalnya zaman sekarang mungkin dibulinya di sosmed gitu ya, tinggal ketik. Dulu bisa tuh pas lagi SMP, dari aku kan udah pakai handphone. Ntar tiba-tiba ada aja orang tahu nomor handphone aku terus SMS yang kata-katanya tuh mengerikan gitu. Ada juga gitu. Jadi aku kayak mungkin di bagian-bagian itunya somehow cukup terlatih lah gitu. Udah terlatih dari kecil ya. Gitu. Ya. Jadi maksudnya in the good and bad ways-nya tuh ada terlatihnya juga gitu. Dan di dunia apalagi waktu lagi photoshoot ada satu pengalaman, kayak contohnya aku masih ingat sampai sekarang, tapi kok lucunya sampai detik ini aku nggak pernah ingat mukanya siapa gitu, karena kan biasanya orangnya itu aja kalau di industri. Pernah kok aku SMP, jadi kan udah cukup sering ya syuting gitu. Di kala itu aku photoshoot untuk salah satu iklan, terus makeup artisnya sama asistennya tuh ngomongin akunya, kayak dia lagi mau make upin aku, terus ngomongin aku, ini anak bagusnya apa ya, dari satu muka yang bagus cuma bulu matanya aja. Itu kayak aku mau pulang gitu, tapi ya udah aku diem aja, mendem jero gitu kayak. Kayaknya matanya terahum deh. Coba maksudnya gini, karena aku gini. Oh cantik begini. Aduh. Nah, abis itu aku kan kayak anak mamaku, aku ceritain gitu kan, mama dulu sering nemenin kan gitu. Aku ceritain tuh pokoknya udah nahan, terus bener aku pecah nih nangis pas lagi photoshoot. Iya, karena kayak nggak tahu kenapa di iklan kok kayak orang galak-galak banget gitu kan. Zaman dulu tuh emang lebih galak, nggak tahu kenapa tuh kayak yang bisa yang kayak itu sepatu. Tapi rese sih kalau kayak gitu ya. Ya kalau zaman sekarang udah beda lagi kali ceritanya. Cuman waktu itu maksudnya kalau sekarang kejadian kayak gitu mungkin viral di mana gitu kali ya. Cuman waktu itu tuh aku kayak karena nahan terus tiba-tiba ada lagi tekanan dari yang lain, nangis lah, aku lagi mau take bener-bener kayak kopolang gitu. Oh iya, lu nangis. Iya gitu, karena kayak sudah gitu kan. Terus mamaku langsung kayak si orang ini udah cuma bulu matanya, stres lagi anak. Iya mungkin gitu kali ya, kayak tuh kan bener rese gitu kan. Ya nggak tahu deh. Terus abis itu cuman aku nggak bisa ngadu pada saat itu, kayak gimana dong gitu. Terus mamaku kayak, Sita tolong ya kamu dikontrol ya emosinya gini. Ya tapi orangnya jahat sama aku lalalala gitu. Abis kayak kliennya panik kan, kayak ada apa nih sebenarnya gitu. Terus akhirnya ditengahi, terus habis itu tiba-tiba oke, kita ulang, terus aku touch up, aku rapihin, terus habis itu tiba-tiba pas lagi ya foto lagi oke gitu. Terus kayak bisa gitu lagi langsung. Wah. Terus mamaku tuh kayak dia nyokap juga kaget.
Abis Kamu itu panas nak? dia lega banget. Terus habis itu kan Itu bagus tuh, keren. almarhum opa aku tuh kayak lucu banget, dia kan selalu apik dengan segala macam yang aku lakukan dari kecil tuh kayak direkamin apa segala macam, termasuk sih photoshoot ini. Muncul di koran dulu kan masih diguntingin tuh, ntar dibikinin clipping gitu. Pah, tahu nggak, mamaku cerita sama opa gitu. Waktu itu pas foto tuh ini gini kejadiannya. Kok iso ya dia tetap senyum kayak gini? Gak ada videonya? Nggak ada lagi. Kalau ada videonya gue tayangin. Iya, aku juga pengen lihat siapa ya. Cuma kayak emang dibikin lupa gitu aja. Cuma maksudnya, tapi dari situ juga aku malah jadi belajar kayak, oh itu something yang di-embrace sama orang banyak ya gitu. Maksudnya ketika kita bisa profesional foto itu, aku nggak ngerti itu profesional atau enggak gitu. Cuma maksudnya kayak orang waktu itu kayak selebrasi, hah ini anak abis nangis parah kayak gitu bisa balik langsung nyengir kayak gitu lagi gitu. Dan aku kayak, oh it's a thing ya gitu. Tapi kan akhirnya dengan berjalannya waktu lama-lama aku bisa lebih diam saja gitu. Tapi gitu ya, mungkin nggak kerasa perubahannya karena memang kamu dari kecil sih ya. Mungkin Dari kecil. Cuman kan ada perubahan mengenai gini, temen-temen yang lain kita nih biasa aja nongkrong doang. Sedangkan kamu tuh udah harus, sorry nih gue harus baju sini. Kita nggak tahu ya. Cuman di situ ada perubahan dari, ya mungkin kalau yang waktu kecil dibully mungkin ya, atau teman-teman yang susah. Kalau main sama dia waktunya susah apa gimana gitu. Ada masa kayak gitu. Ada juga yang kadang-kadang. Apa lu nggak? Memang kalau main gue mau main. Gitu. Aku dari dulu somehow agak reserve. Aku main sama orang banyak tapi emang agak reserve. Maksudnya kayak karena SD ku itu SD negeri tapi satu angkatan cuman 2 kelas. Orangnya nggak terlalu rame. Sekolah SMP aku sekolah swasta. Itu juga cuma 2 kelas. Begitu SMA aku tidak merasakan yang seperti orang-orang rasakan kayak wah SMA adalah masa paling indah. Kenapa? Buat aku enggak gitu karena jarang masuk gimana? Jarang. Iyalah, kalau jarang masuk ya iyalah. Aku tetap having fun di SMA aku. Cuman maksudnya satu angkatan itu ada 9 kelas karena aku tiba-tiba masuk ke negeri lagi karena sekolah turun temurun gitu. Maksudnya kayak papa di sana, keluargaku di sana, jadi kayak harus di sana gitu. Jadi kayak antara kami bertiga, aku, kakakku, adik aku tuh either satu masuk ke sekolah papa atau sekolah mamah gitu kayak. Zaman dulu banget ya. Iya, yang kayak menurut mereka ini sekolah masih masih bagus banget atau gimana gitu. Tapi ya kan mungkin udah ada perubahan-perubahan dengan berjalannya waktu. Nah, sementara buat aku sendiri lumayan kaget gitu Kak. Kaget karena rame banget gitu. Terus habis itu kayak biasanya sepi-sepi rame ya. Iya, dengan warna-warni orang yang macam-macam banget gitu. Jadi dengan guru yang juga wah gitu, macam-macam banget ceritanya gitu. Jadi akunya ada sih bandel-bandelnya kayak nggak mau sekolah atau apa gitu atau kayak pas lagi syuting sinetron tuh kayak di kelas tidur gitu tuh sering banget. Tapi di sekolah idola nggak dulu? Enggak lagi kayaknya enggak. Nggak mungkin. Nah, karena kan aku bukan tipe-tipe cewek yang pakai baju kecil terus rok pendek terus yang rambut panjang yang gitu, enggak gitu. Ya gue nggak pernah ngeliat sih, lu pasti dandanannya biasa aja. Kayaknya aku tuh justru panjang-panjang gitu. Sukanya, aku inget banget aku dulu sukanya pakai jaket. Terus rambut aku kan kribo. Kalau pagi-pagi telat bangun tuh nggak ada tuh adegan nyatok gitu, kayak udah biarin aja kribo, nanti sama kakak kelas digencet gara-gara keriting gitu. Iya. Nanti digencet dan sama kakak kelas. Digencetnya gara-gara kamu tuh sisiran gak sih kalau ke sekolah? Gitu-gitu ya. Emang rambutnya keriting gitu kayak. Dan aku suka jawab-jawabin kalau kayak gitu. Pokoknya long story short di SMA itu aku malahan jadi lanjutnya di homeschooling. Karena I was not really happy doing it gitu. Iya, karena bukan belong di situ lah ya, nggak di situ. Karena aku jadi nggak fokus ke pelajaran sama sekali, maksudnya aku nggak interest. Makanya tadi kalau ditanya kamu yang belajar atau enggak gitu. Tapi justru pas aku lagi homeschooling itu, karena ditatar satu-satu, one on one dan itu malah kamu masuk. Iya, aku malah nyerap, malah aku jadi oke gitu. Nah terus aku ternyata standar nih seperti orang-orang pada umumnya yang di lokasi syuting yang bilang aku nggak mau kuliah dulu gitu. Tapi sebenarnya deep down aku ingin mengamini apa yang diinginkan mama gitu. Karena mama dulu tuh sering lah ada dari sekitar kayak kalau anaknya udah jadi artis pasti nggak akan kuliah nih gitu-gitu. Kayak ada suara-suara begitu. Dan aku sebenarnya diam-diam mendengarkan dan aku 2 tahun kemudian, tapi aku di jeda 2 tahun itu aku ngambil kelas acting di teater populer tempatnya Teguh Karya, which is yang jalanin Om Slamet. Oh, kamu ngambil gitu-gitu. Aku ngambil kelas acting gitu. Terus
Padahal banyak sih yang bilang kayak buat apa kan kamu udah main film udah enggak, karena pelajaran maksudnya kayak fundamental itu tetap diperlukan gitu. Aku apalagi belajarnya sama legends gitu kan. Waktu itu masih ada almarhum Alex Komang. Terus aku juga ngambil kelas vokal di IMDi gitu. Ya ini kan semua kamu ambilnya yang kamu yang suka aku kan? mau, Yang gitu, kamu mau kan? Iya. Berarti kalau yang pelajaran kamu habis eksaknya? jeda 2 tahun ini, aku diem-diem, aku daftar kuliah. Di mana? Waktu itu aku sempet, karena cita-cita aku tuh sebenarnya aku pengen jadi psikolog. Terus aku daftar lah nih di Atma Jaya. Terus kan banyak ini kata orang-orang pada saat itu ya, kata orang-orang. Kalau misalnya masuk UI masuknya susah banget, tapi lulusnya niscaya lebih mudah kalau lo udah bisa jalanin. Kalau gitu. masuk situ tapi gampang masuk. UI kok jauh banget ya gitu nanti aku telat gitu udah si anak bandel ini kayaknya akan mungkin 10 tahun selesainya gitu kan, takutnya gitu ya, karena aku tahu aku tahu kapasitas aku gitu sebagai manusia sih yang malas ini gitu kan. Terus habis itu kayak Atma deh nih kayaknya deket nih, oke nih tengah-tengah nih gitu, daftar nih. Tapi katanya orang-orang juga gampang loh masuk Atma, tapi susah keluarnya gitu. Kayak karena itu sama kayaknya orang suka komparasi between Unpar Unpad gitu oh gitu ya gitu. Nggak ada tuh aku yang ambi-ambi mau ikut apa sih kalau UMPTN itu nggak ke situ memang arah hidupku. Terus UMPTN. Sore-sore nih rame-rame ada sama beberapa temen aku, mamaku nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Terus aku udah semangat, yes gue mau daftar Atma gitu. Terus aku ketemu temen aku nih jam 4 sore hari Sabtu. Terus gini, ngapain lu di sini? Mau daftar gitu, mukanya masih mau daftar. Bangga ya, mau jadi mahasiswa ini. Temen aku yang ketemu ini tuh mukanya tuh, lo udah daftar nih, gue baru kelar kelas nyet kata gitu. Baru kelar jam 4. Sumpah, iya nih ntar bahkan gue masih ada 1 kelas lagi. Serius? Terus aku langsung kepikiran, nanti kalau gue keterima, gue harus DP, nyokap gue ngamuk lagi kalau gue. Terus aku mikir, setiap hari Sabtu tuh adalah tempat aku, hari aku di mana sama geng aku tuh janjian di Plaza Senayan. Dan waktu itu hari Sabtu. Iya, tuh aku langsung khawatir dong untuk masa depan kekongkoan ini gitu kayak. Oke, yaudah aku ngasal tuh banyak banget yang gak aku jawab, maaf banget. Terus kayak, karena aku tahu aku kalau misalnya aku sampai keterima, mungkin 12 tahun yang ini aku baru lulus gitu daripada ya gitu. So kayak yaudah deh gitu. Akhirnya diterima. Kan aku ngasal, nggak aku jawab, nggak aku bisa 100% ya. Walaupun mungkin jangan-jangan kalau aku jawab semua juga nggak terima juga sih, jangan-jangan gitu. Cuman abis itu akhirnya jadi lagu yang tadinya bangga jadi lagu. Takut banget, kayak aduh nggak, karena aku takut kalau misalnya aku udah nyemplung tuh harus gitu, ngerti kan, maksudnya nanti mubazir gitu. Terus aku pikir yaudah deh gitu, kayak ayo ya udah, kalau memang aku harus ini kuliah akan ada jalan. Sekolahnya ini anak jauh dari rajin. Nah terus perubahan terjadi ketika teman-teman aku udahlah ayo lo kenapa sih, udah London School aja, London School gitu kan, ya udah deh cobain gitu karena LSPR, IPR, London School of Public Relations, karena London School itu dia udah kayak sekolah gitu, maksudnya jamnya jelas gitu dan kamu bisa atur gini. Dan aku nanya sama teman-teman angkatan aku yang kayak please jelasin, gue nggak ngerti sama sekali apaan nih SKS apa segala macam tuh nggak keserap sama sekali, apaan sih gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku bikin mandat untuk diriku sendiri. Aku kalau sampai ini keterima, aku harus selesai on time 4 tahun gitu. Akhirnya ternyata aku gitu orangnya, ternyata harus memang atas dasar keinginan sendiri gitu. Nah terus pas lagi wawancara kan harus sama orang tua kan gitu, kayak surprise, mama aku sebenarnya lagi daftar kuliah gini-gini. Alhamdulillah, seneng banget. Tapi itu kan nggak bisa berarti sampai di senang situ ya. Aku harus melanjutkan dan iya aku janjinya sama diri aku sendiri, aku nggak janji sama mama. Tapi ternyata bisa. Kejadian 4 tahun. Lulus karena aku ambilnya jadi juga sarjana ilmu komunikasi. Wow. Tapi di antara syuting itu tetap kamu ada syuting nggak apa-apa? Waktu itu baru intens syuting lagi gitu. tahun keempat. Jadi pas udah mulai ada gampang udah. Syuting ada FTV bentar gitu yang gitu-gitu aja. Tapi karena aku beneran ngejar beneran sampai 4 tahun. Akhirnya si anak bandel ini lulus gitu, dan kayak aku beneran kayak remet mah tetap banyak ya gitu kayak. Tapi itu demi aku bisa lulus 4 tahun beneran gitu. Dan ngambilnya
sesuai yang aku seneng majornya performing arts, performing communications. arts. Jadi Oke. yang seru tuh nggak melulu kayak kita mempelajari tentang performernya aja, tapi kayak belajar direct, belajar. Oh, iya. Iya, kalau misalnya kayak kelas nyanyi, ujiannya bikin konser gitu. Iya, Jadi iya. kayak Oh good dong, enak dong ya. Pas banget ya, pas banget jadinya. Oke. Jadi udah oke nih ya. Udah lulus, orang tua udah seneng, karir bagus segala macam. Sampai sekarang. Terus sekarang apa lagi? Bikin usaha kah? Apalagi cita-cita kan orang-orang berganti-ganti. kalau usaha Cita-citanya udah diambil semua. Jadi penyanyi udah. nggak pernah ada yang dicita-citakan. Iya maksudnya kalau mau jadi cita-cita nih ya Oh, orangnya. iya. Kan nggak mungkin jadi pilot, tentara itu udah nggak mungkin. Masa tahu tiba-tiba tahun depan Udah gila. bye guys ya lagi terbang. Penyanyi udah, main film udah, model dan ini cewek nih ya. Terus dia dapat gelar udah, maksudnya sekolah kuliahnya udah. Lu ada lagi nggak sih yang aneh lagi yang lu mau kerjain? Nyobain Atau misalnya- bisnis sudah sempet Bisnis apa? ganti-ganti. Kalau restoran waktu itu karena bareng sama mama sampai sekarang masih ada waktu itu. Apa restorannya? Namanya Uncle Roots. Masih ada sampai sekarang? Masih di Antasari, di Jalan Pangeran Antasari. Oke. Dulu di Kemang Food Fest. Uncle? Roots. Oh, makanannya Uncle Roots. campur se Indonesia, makanan Makassar gitu. Oke. Sampai Ntar sekarang gua masih main ada, sana. tapi kayaknya lebih ke I might say ini lebih ke mamah gitu Oke, kayak oke. karena aku waktu itu euforia di sekian tahun Iya. awal gitu kayak sampai sekarang masih gitu tapi oke gitu. Terus habis itu aku sempat iseng waktu pas lagi to keep me sane waktu lagi pandemi bikin aku baking Bikin ini kue. iya gitu cinnamon roll. Sebenarnya sampai sekarang banyak banget yang pengen beli, cuman aku kayak maaf banget karena Oh, aku kamu kemarin- bikin sendiri di rumah? bikin sendiri. Jadi nggak bikin tokonya gitu? Enggak. Jadi kan lagi pesenan pandemi. gitu? Iya, aku by Tapi udah order. males nih sekarang? Bukan malas, cuman maksudnya kayak nggak kepegang gitu Iya, karena iya. karena Kenapa nggak dedikasi. kasih orang suruh orang bikin nggak bisa ya? Mungkin sundoin aja ya. Betul, Cuman iya. karena banyak banget yang kayak kenapa sih nggak dilanjutin karena itu enak gitu kayak ya mudah-mudahan ya gitu. Karena waktu itu aku tuh bener-bener dari sahur sampai buka puasa tuh setiap hari aku bikin kue deh gitu kan karena di rumah maksimum kapasitinya paling cuman 4 sampai 6 loyang. Oke. Sehari tuh bisa kayak alhamdulillah banget loh waktu itu kayak 22 gitu, 22 loyang gitu. Oke. Kayak wow, menyenangkan sekali gitu. Memang sih kalau usaha mau untung segimana juga tetap Jangan sedih itu. Adik aku kan soalnya dia bisnis restoran Oke. juga kan gitu. Terus dikira, kamu tuh gila ya kata dia itu. Kenapa? Kamu beli butternya merek ini, kamu pakai tepungnya ini, terus Kayak susunya zaman ini. kecil. Ya aku bikin yang kayak di rumah aja gitu. Iya, Ya bukan, iyalah Bu. enak kata dia gitu. Terus kamu jualnya seloyang segini. Emang coba aku hitungin. Nggak aku nggak mau tahu, udah nggak apa-apa. Iya. Pokoknya yang penting jalan aja. Sama seperti kisah gelang aku waktu SD kan. Iya kayak gelang. Jadi dia yang kan biasa kan kalau kita buat di rumah kan berani bumbu ya. Semuanya yang merek bagus ya. Begitu dijual harga di atas nggak mungkin harga di bawah rugi dong. Aku paham bukannya kalau jualan tuh bukannya pelit atau bukannya harus jadi nggak enak, tapi kan ada perhitungannya yang biar lebih benar gitu ya atau yang Ada setidaknya rasanya- persamaan yang gitu. bisa lebih murah kan. Nah itu aku Enggak ya. ngambil pusing Tetep kayak ya. pokoknya aku taunya butter yang ini gitu terus habis itu yang susunya harus yang ini gitu ya kayak di rumah kejunya pakainya yang ini kayak oh ya ini meriah sih taruh nama aku pasti kamu seloyang ini harganya sebenarnya boncos biarin nggak apa-apa. Ini mah bukan usaha, ini menyenangin diri. Oke, yuk. Jadi gini, kamu nih sekarang udah banyak usaha-usaha kayak gini. Apa ya? Berat loh. Apaan sih kok nakutin? Berat loh kalau misalnya ada yang suka sama kamu tuh. Waduh berat nih udah semua nih. Gue harus gimana nih? Enggak sih, itu kayak bukan masalah aku deh. Kenapa harus berpikir berat? Enggak, itu ya? berarti masalah dia. Karena begini. Enggak, kamu punya standarisasi nggak kalau misalnya nih cowok harus lebih dari gua, atau gue suka anak band, Wah, atau gue suka sama anak yang gue suka aneh-aneh. Karena gue lihat kayaknya
Ayushita itu nggak common karena dia pernah ngeliatin lagunya juga nggak common sih menurut gue. Nggak yang bukan lagu-lagu biasa, dia pengennya lagu-lagunya kayak apa ya waktu itu gue dengerin. Kayak Bosas gitu ya. Ada bossa novanya, campur-campur sih. Iya kan? Jadi gue ngeliat kayaknya pola pikirnya kamu tuh kayak indie gitu. Ada. Aku emang ada di antara dua dunia. Oke. Kalau untuk selera cowok kayak begitu juga nggak? Nggak ada lagi, nggak ada standarisasinya. Nggak ada standarisasi. Nggak ada. Oke. Tapi kalau ditanya cowok tuh harus yang kayak gimana? Sumpah blur. Kayak aku lebih tahu kalau ditanya tahun depan maunya liburan kemana tuh aku lebih tahu. Tas nggak tas? Aku juga lebih tahu lagi kalau itu. Nah soalnya maksudnya untuk jadi single dalam kurun waktu yang cukup panjang, iya. Memang tidak pernah terencana dalam hidupku pun. Kamu memang ada rencana gini nggak? Enggak, gue ngapain nyebut. Gue mau sendiri dulu gitu, nggak ada gitu. Dan jadi biasa aja gitu. Dari dulu pun pas aku masih punya pasangan juga nggak pernah ada kayak pokoknya gue umur sekian harus menikah. Nggak ada gitu. tuh, nggak ada sama sekali ya? Nggak ada, nggak tahu juga. Maksudnya kenapa? Kadang aku kalau misalnya denger temen aku cewek terus kayak, aku mau nanya sama laki gue kapan sih sebenarnya kita mau dibawa kemana tuh aku kayak ih gitu. Oh gitu ya? Kayak why gitu. Bukannya cewek itu seneng yang gue butuh kepastian, enggak ya? Gak tahu ya kan, sih, gak tahu gitu, ya. kan? Karena menurut aku kalau misalnya akan pasti bukannya itu akan mengalir begitu saja ya pembicaraannya. Sementara kita tuh biasanya ya cewek, kita tuh mau dibawa ke hubungannya kemana sih? iya, tuh gue yang malu dengernya gitu kayak, oh iya gitu kayak. Lu geli sendiri ya? Kayak gak usah ditanya kali Bo gitu kayak. Gak usah ditanya kali. Iya kan gitu kayak. Enggak sih, aduh gue gak tahu sih gitu ya. Mungkin untuk aku pribadi tuh kayak itu bukan hal yang necessary. Berarti kalau lu begitu, berarti lu juga nggak gini dong. Bisa ketemu anytime lu mau nikah aja, terserah. Aduh nggak tahu juga. Iya dong, kan ada planning. Kayak apa ya? Aku tuh agak aneh sih, maksudnya agak aneh dalam emang arti. Emang gue tebak deh tadi ada aneh juga. Gak apa-apa deh dibilang aneh. Nggak, karena aku tuh nggak bisa loh orangnya kalau misalnya dengan sengaja kayak, nanti lo gue kenalin ya sama si ini gitu. Lu nggak bisa tuh? Gak bisa ya tuh kayak either dua kayak aku nanti bisa jadi diem aja atau judes tanpa terencana sumpah. Oke. Karena aku sebenarnya takut gitu kayak nggak kan kikuk gitu loh kalau misalnya dikenalin atau gimana, oke. Kayak kucing gitu kayak ini dari kandang satu sama kandang lain kayak ayo kamu ini ya bonding ya gitu kayak gitu. Nggak mau. Iya kan gitu. Terus aku kayak nggak takut aja kebayangin kayak gitu. Aku pernah. Jadi kalau digituin malah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang sudah pernah, itu karena cinlok atau karena apa? ada gitu atau bondingnya pas gitu kayak butuh apa ya bonding lebih berarti kamu lebih dari teman-teman dulu ya iya dari teman ngobrol klik gitu iya kayaknya lebih ke situ deh gitu kayak bukan dikenalin ya kalau dikenalin ada sini enggak ya enggak takut banget sumpah kayak atau misalnya ada berarti kalau mau ada yang mau sama Ayushita tuh harus jadi temen, nggak bisa minta dikenalin. Nggak tahu, kayak aku bisa kayak gitu, nggak bisa ngomong kayak gitu, kayak reserve aja, bukannya pilih-pilih nggak, tapi justru lebih ke aku bingung mesti ngomong dari mana ya gitu. Bukan pilih-pilih, cuman ya oke. Dan ini pernah ya, aku pernah disaja sampai akhirnya aku bikin dating app. Serius? Gimana? Coba ulang. Jadi ada waktu itu manajer aku sempat gini, Dek, kamu ditawarin nih jadi BA-nya brand ambassador ini gitu. Oke. Emang gue kayak jomblo gitu kan, nggak mau lah jadi brand ambassador lah itu, kasian banget gitu kayak enggak. Dan masalahnya enggak ini lain halnya kalau misalnya emang aku desperately mencari gitu, sementara kan aku nggak nyari gitu. Tapi kalau nggak nyari ngarep nggak? Tapi nggak ada juga nggak ngarep. Nggak ada, maksudnya kayak ini beneran kayak nggak ada. Begini loh, aku tuh akhirnya di beberapa tahun terakhir ini kayak
sumpah ini bercandaan teman-teman aku tuh selalu pada bilang kayak, "Ay, lu gila lu dari dulu kayak sedia payung sebelum hujan." Maksudnya ada splatteran gitu. Terus. Ini anak sekarang gak ngerti splatteran karena aku baru diajarin mama splatteran tuh apaan. Terus gangguan. Sat gitu kan. Nah ini kenapa kok udah sampai tsunami nggak ada gitu kayak. Oke. Ya udah maksudnya dan aku tuh ngerasa oh ini serius ini pembicaraan serius. Okay. Bahwa ternyata mungkin dulu karena karena banyak si splatteran itu tadi, aku merasa bahwa aku akhirnya pelan-pelan sekarang malah jadi kenalan sama Ayushita. Kamunya sendiri kenalan sama diri kamu gitu. sendiri. Aku merasa aku mengenal diriku lebih baik lagi ya mungkin selama ini aku nggak menaruh perhatian cukup untuk dalamnya aku nih apa maunya apa segala macam dan aku ngerasa lebih apa ya? Nek cari orang Jawa ki lebih jejak gitu loh. Lebih jejak. Sama aku lebih tahu hari per hari mau apa dan aku apa mau kamu dari kamu tahu. Iya gitu. Nah, tapi kalau urusan jodoh gue nggak tahu mau apa. Iya karena gini sih karena gue ngelihatnya kenapa ada pertanyaan gitu ya gue nanya tuh karena seliwat aja tadi pasti orang banyak biasanya ya kalau orang punya dia mengerjakan sesuatu ambisi dan bukan ambisi maksudnya dia oke gitu untuk mengerjakan di profesional dapat dia punya standarisasi loh. Kayaknya kalau itu sebenarnya lebih ke ini ya aku melihatnya itu seperti predikat yang dikasih sama society bahwa kalau perempuan yang sudah punya penghasilan, berpendidikan, mandiri gitu. Seolah-olah tuh jadi hal yang salah gitu. Bahwa ini akan mengkurasi kemungkinan jodoh yang datang. Sementara kalau aku malah lihatnya ini adalah blessing. Blessingnya adalah enak kan kalau udah dikurasi sama semesta, berarti kan yang datang nanti yang finalis aja. Oh iya. Gitu. Emang dari finalis yang pede ya. Yang sudah dipilihkan Gusti Allah. Bener, gitu bener. Loh. Waduh, beneran ini. Ini anak bandel jadi hebat tuh sekarang. Gara-gara udah cek. Udah metal udah cek. Gitu harapannya tuh gitu. Tapi terus terang gue waktu pertama ketemu sama Ayushita waktu itu baru pertama ketemu. Kita ngobrol cuek gitu, ngobrolnya cuek wah gitu. Dan tahu dong suara lu kan, halo. Baru ketemu, oh ini nyanyi kok beda sama ngomongnya gitu. Beda ya kalau nyanyi sama ngomongnya. Aku Terus, kalau abang gini aja deh. Dan tiba-tiba, Mas mau ikut sholat ya? Aduh seneng, gue kaget itu. Seneng tapi, oh gitu ya, gue bilang, oh oke nih. Terus lu rajin puasa gitu. Aduh. Tapi itu menurut gue untuk in this time ya, gue, gitu. Yang gue pikir gimana, taunya enggak. Gue seneng loh, seneng banget. Mana dia nggak kelihatan apa? Gue pikir kan, ya. Enggak. Itu bukan sebuah hal yang istimewa. Bukan sih memang. Bukan. Cuman kebiasaan itu yang membuat gue, kebiasaannya tuh ternyata masih begini loh gitu. Lebih ke kebutuhan pokok sebagai manusia aja. Itu mungkin yang nyari jejak itu ya? Bukan. Enggak, emang itu dari kecil udah nyokap udah harus begitu. Enggak. Itu semua sendiri. Maksudnya jalan aku maksudnya bimbingan dari orang tua pasti ada. Tapi kan itu ya namanya keimanan manusia seseorang itu kan fluktuatif. Pasti. Gitu. Maksudnya dan itu nggak ada yang bisa ngatur, even mau kita kembar juga tuh nggak ada yang bisa ngatur, harus panggilan dari dalam gitu. Banget. Jadi semengalirnya aja gitu. Maksudnya not even ibuku gitu. Bahkan mungkin kalau disuruh aku nggak akan jalanin. Oke. Oh lu rebel. Kalau disuruh malah nggak mau ya. Cuman kayaknya kok lebih berat aja kalau disuruh gitu. Ya semua harus dengan atas kesadaran dan keinginan sendiri gitu. Apapun itu gitu. Hebat banget sih. Ini gue pernah dengar dari siapa ya? Dari Raffi pada siapa? Kan gue cerita juga. Itu si Ayushita oke juga ya ternyata musiknya apa gimana gitu kan. Gila tuh. Tuh dapat banyak penghargaan tuh anak tuh. Kata gitu kan. Lu memang pernah dapat penghargaan banyak? Enggak banyak.
Enggak. Ya dari film mungkin. Film ya, film. Apalagi? Film sih. Kalau yang nyanyi waktu dulu SD lu dapat lomba nyanyi. Oh itu kan dari piala kan? Iya, Piala kan juga kan? Iya sih. Coba maksudnya yang film sama lebih di film sih. Film ya. Oh. Gitu. Ngeri hebat. Mungkin kalau musik karena nyemplungnya belum betul-betul nyemplung. We'll see ya, maybe soon, I don't know. Terakhir lagi film apa? Aku habis ngerjain satu series. Web series. Iya, Lost Man Bubroto, tapi aku juga Lost Man Bubroto, iya benar. Aku juga belum tahu kapan tayangnya. Belum tayang. Iya. Kalau yang udah tayang terakhir apa? Series juga, Marriage with Benefits. Sama si itu Abi. Sama Mas Abi Mana, sama Jessica Mila. Oke. Ada lagi ngerjain lagi? Ada syuting lagi? Harusnya sih ada soon, tapi belum bisa diobrolin. Oke. Nyanyi? Nah itu juga mungkin soon. Oh, cakep. Doain aja mudah-mudahan. Oke. I thank you banget. Dengan sangat senang hati. Waktunya, karena gue pengen tahu lu seperti apa. Ternyata orangnya rock and roll. Dan ternyata aku melo banget tahu. Enggak sesuai. Lu harus lihat kalau gue ketemu dia selalu menjadi wanita yang wanita gitu. Lu tuh wanita banget, nggak kayak tomboy. Gue nggak ngeliatnya nggak kayak gitu. Iya, gue kelihatan nggak tahu lu dandan apa gimana. Tapi waktu datang ke kantor gitu. Terus sekarang datang begini. Jadi gue bilang, tapi ternyata cerita lu beda ya. Lu tuh anak yang begini, lu yang begini. Wah, oke. Berarti gue nggak bisa. Emang kita nggak boleh ngelihat orang dari gininya aja sih, luarnya doang. Ternyata rock and roll orangnya. Musiknya juga. Thank you banget udah datang. Dengan senang hati, terima kasih udah undang aku. Semoga film-filmnya tambah banyak lagi. Amin. Semoga ya itu tadi aku aminkan. Yang tidak direncana dapat yang sudah dipilih oleh semesta. Amin. Mudah-mudahan kalian ada yang mau semesta berdoa. Oke, thank you juga buat kalian yang udah nonton sampai belakang, sampai terakhir. Follow Instagramnya Ayushita, dan juga nanti kalau misalnya ada yang bisa gue kasih link apapun, ntar gue kasih linknya di caption. Oke. Ya. Thank you banget semuanya. Terima Bye. kasih.